Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari motor listrik. Motor listrik adalah sebuah alat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan saling tolak-menolak dan kutub-kutub dari magnet yang tidak senama akan saling tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan suatu magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Oke, teman-teman dimanapun kalian berada, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu magnetik B. Jika ada sebuah pengantar yang dialiri arus listrik dan pengantar tersebut berada di dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik. Rumus dari gaya Lorentz yaitu F sama dengan B I L sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B sebagai medan magnet, I sebagai kuat arus listrik, dan L yaitu pengaruh panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnetik, yaitu theta sebagai besar sudut yang berbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Dan bahan yang digunakan yaitu tembaga, magnet, baterai, gunting, dan selotip.
Prinsip kerja motor listrik sederhana. Pada motor listrik sederhana, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Hal ini disebabkan karena adanya prinsip gaya Lorentz yang diterapkan pada motor listrik sederhana, di mana ketika gulungan kawat diletakkan di tengah medan magnet dan dialiri arus listrik dari baterai, maka akan menyebabkan gaya Lorentz dan mengakibatkan perputaran pada kawat. Nah, di sini magnet berfungsi sebagai penyalur atau penyedia medan magnetik. Dan ketika magnet yang digunakan semakin besar, maka semakin besar pula putaran pada kawat. Di sini baterai berfungsi sebagai penyalur medan listrik, di mana ketika baterai yang digunakan semakin besar, maka semakin besar pula putaran pada motor listrik. Terima kasih. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan banyak kumparan dan tegangan dengan kecepatan sudut yaitu: pertama, semakin banyak kumparan yang digunakan, maka semakin kecil juga besar kecepatan sudut motor listrik. Yang kedua, semakin besar tegangan yang digunakan, maka semakin besar juga kecepatan sudut motor listrik. Yang ketiga, semakin banyak variasi jumlah lilitan, maka semakin cepat juga kumparan berputar. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.